Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak Pak Suwanda ya. Bapak sekarang akan mengajarkan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, atau sering kita ketahui pembelajaran atau mata pelajaran PJOK ya. Nah, Bapak sekarang akan mengajar materi untuk kelas 6 ya. Nah, untuk materi kelas 6 ini pertemuan pertama kita akan belajar mengenai variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif pada permainan sepak bola ya. Jadi ada 3 gerak dasar kita akan kaitkan dalam permainan sepak bola. Nah, Bapak juga sudah uraikan di sini kata kuncinya lokomotor, non lokomotor, manipulatif dan sepak bola ya. Kita lanjut. Nah, di sini Bapak sudah cantumkan ya arti dari gerakan lokomotor. Nah, arti gerakan lokomotor itu adalah gerak yang dilakukan dengan berpindah tempat ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah gerak yang berpindah tempat ya. Jadi segala sesuatu yang berpindah tempat itu bisa dikatakan gerak lokomotor. Nah, di sini Bapak juga sudah cantumkan atau sudah sediakan contohnya. Nah, di sini contohnya seseorang yang sedang berjalan. Nah, ini kenapa contohnya seorang berjalan? Karena gerakan lokomotor itu berpindah dari titik A ke titik B. Jadi melalui jalan ada perpindahan, gerak yang berpindah ya. Pak, bisa gak lari? Ya, itu juga termasuk banyak. Bapak hanya menampilkan satu saja contohnya ya. Nah, yang selanjutnya yaitu gerak non lokomotor. Gerak non lokomotor itu adalah gerak yang dilakukan tanpa berpindah tempat ya. Jadi kata kuncinya tidak berpindah tempat. Kalau tadi lokomotor itu kata kuncinya berpindah, kalau non lokomotor itu kata kuncinya tanpa berpindah tempat ya. Contohnya seperti jalan di tempat, misalkan ya, karena jalan di tempat itu hanya di dalam satu titik, misalkan di titik A saja, tidak ada perpindahan, tapi melakukan pergerakan ya. Jangan sampai tertukar pengertian dari non lokomotor dan lokomotor. Kalian tinggal ingatkan kata kuncinya saja. Lokomotor itu berpindah tempat, kalau non lokomotor berarti tanpa berpindah tempat ya. Selanjutnya yaitu gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah gerak yang membutuhkan kemampuan yang lebih terampil. Jadi membutuhkan gerak yang terampil itu seperti menggiring bola ya. Ini Bapak akan tampilkan contohnya. Ini menggiring bola, misalkan dalam permainan bola kecil ada melempar bola, memukul bola ya. Kalau dalam permainan basket ada mendribel bola, menshooting bola, itu membutuhkan keterampilan ya. Jadi itu masuknya ke gerak manipulatif ya. Jadi ada 3 gerak dasar. Lokomotor berpindah tempat, non lokomotor adalah tidak berpindah tempat. Yang ketiga manipulatif adalah gerak yang lebih membutuhkan atau gerakan yang membutuhkan kemampuan yang lebih terampil ya. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak di sini sekarang berhubungan ini pembelajaran yang dikaitkan dengan sepak bola. Bapak akan ada tebakan pemain-pemain sepak bola ya. Nanti kalian tebak siapa saja namanya. Yang pertama ini ya, kalian boleh nebak ini siapa namanya. Nanti di akhir Bapak akan tampilkan nama-namanya. Yang kedua, nah yang ketiga dan yang terakhir. Nah, ini yang 2 di atas itu pemain terkenal dari luar negeri ya. Kalau yang 2 di bawah itu dalam negeri ya. Sudah dijawab atau dikira-kira siapa namanya? Sebelum Bapak tampilkan, dijawab dulu ya. Nah, kalau sudah baik, Bapak akan tampilkan. Nanti kira-kira siapa saja di antara kalian yang jawabannya benar ya. Nah itu ya. Yang benar menjawabnya berarti pengetahuan tentang sepak bolanya bagus ya. Yang belum tahu berarti
Juga bukan berarti tidak tahu ya, mungkin lupa atau apa ya. Nah, yang pertama itu Cristiano Ronaldo ya. Cristiano Ronaldo itu pemain terbaik dunia ya dulu, yang sekarang bermain di Juventus. Nah, yang kedua Lionel Messi itu pemain Barcelona. Nah, yang di bawah ini pemain muda Indonesia ya, Egy Maulana Fikri dan Febri Haryadi, pemain Persib Bandung. Oke, sedikit untuk wawasan tentang sepak bola. Kita akan lanjut ke pengertiannya ya, pengertian sepak bola nih. Pengertian sepak bola di sini, sepak bola adalah cabang olahraga permainan yang dimainkan oleh dua tim yang saling berlawanan. Pak, gimana kalau sepak bola dimainkannya satu tim? Itu tidak bisa. Kalau untuk main-main saja pasti bisa ya. Karena sepak bola itu harus dimainkan dengan dua tim berlawanan. Nah, jumlah pemain sepak bola atau tim sepak bola itu satu timnya ada 11 orang. Ya, satu penjaga gawang dan 10 orangnya itu adalah yang bermain atau pemainnya ya, yang 10 orang bermain untuk di lapangan memperebutkan bola dan yang sebagainya, yang satu orangnya itu penjaga gawang. Yang selanjutnya, tujuan utamanya apa sih dalam permainan sepak bola? Nah, tujuan utamanya adalah mencetak gol ke gawang lawan sebanyak-banyaknya ya. Kalau misalkan golnya yang paling banyak itu adalah yang ditentukan sebagai pemenangnya. Nah, terus lama waktu pertandingan dalam satu babaknya berapa? Adalah 45. Kalau dua babak berarti 2 kali 45 menit ya, itu waktu normal. Pak, boleh gak kalau dimodifikasi waktu-waktu dalam sepak bola? Boleh, tergantung dari perangkat pertandingannya ya, pengatur pertandingannya. Nah, itu sekilas tentang pengertian tentang sepak bola ya, pengertiannya, jumlah pemainnya, tujuan dari sepak bola, terus lama waktunya ya. Yang selanjutnya kita akan bahas atau masuk ke tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama variasi dan kombinasi gerak mengumpan bola ya, atau passing dengan gerakan berlari, gerak dasar manipulatif dan dengan lokomotor ya. Jadi di awalnya ada gerakan berlari atau jalan sebelum menendangnya. Itu dikategorikan gerak dasar, manipulatif dan lokomotor. Oke, contohnya atau yang pertama, mengumpan bola dengan menggunakan kaki bagian dalam ke berbagai arah dengan awalan berlari. Ini contohnya Bapak akan tampilkan ya. Nah, perkenaannya. Nah, itu bagian dalam ya. Kenapa dikategorikan lokomotor dan manipulatif? Karena lokomotornya ada awalan berlari atau jalan ya. Manipulatifnya adalah keterampilan menendang. Oke, yang selanjutnya. Contoh yang kedua adalah mengumpan bola dengan menggunakan kaki bagian luar, diawali dengan gerakan lari. Yang tadi bagian dalam, sekarang bagian luar. Kalian amati perkenaan bola dengan kaki atau sepatunya ya, karena itu yang membedakan. Nah, ini dengan bagian luar ya, bagian luar perkenaannya. Nah, itu ya. Jadi lokomotornya apa? Berlari, sama dengan yang tadi, berlari atau jalan awalannya. Manipulatifnya adalah gerakan menendang bola, keterampilan menendang bola ya. Tidak jauh berbeda, karena yang membedakan itu adalah perkenaan bolanya atau tekniknya ya, teknik gerak dasarnya. Yang selanjutnya adalah mengumpan bola dengan menggunakan punggung kaki, diawali dengan lari ya. Punggung kaki tadi ada yang pertama adalah bagian dalam, bagian luar, dan sekarang punggung kaki. Nah, dalam punggung kaki ini biasanya sering tertukar dengan bagian luar ya. Ini contohnya, Bapak sengaja akan tampilkan contohnya supaya kalian tidak tertukar. Ini gerakan dekatnya ya, bagian punggung kaki. Nah, kalian harus dapat atau bisa membedakan kaki bagian luar, bagian dalam, dan punggung kaki ya. Bisa untuk membedakan. Oke, kita selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu variasi dan kombinasi gerak menghentikan bola atau mengkontrol bola. Gerak dasar manipulatif dengan lokomotor. Nah, ini adalah menghentikan atau mengontrol bola ya. Yang pertama itu menghentikan bola dengan kaki bagian dalam. Nah, bolanya kan pada
ada gerakan dan menghentikan bola, itu menghentikan bola dengan kaki bagian dalam. Nah, yang kedua, menghentikan bola dengan menggunakan kaki bagian luar. Tadi bagian dalam, sekarang bagian luar ya. Kemudian menghentikannya. Bola datang, kita bersiap-siap, tubuhnya juga condong dan lihat ke bola. Nah, itu pergerakannya ya. Itu perkenaannya, bagiannya bagian luar. Yang ketiga adalah menghentikan bola dengan menggunakan telapak kaki. Nah, telapak kaki ini sekarang lebih populer digunakan atau baik dipraktekkan di dalam permainan futsal ya, karena permainan futsal itu sepatunya tidak memiliki pool di bagian bawahnya. Nah, ini contohnya ya. Bola datang, perhatikan kepada bola, kaki diangkat sedikit dan diinjakan kepada bagian atas bola ya. Yang selanjutnya yaitu menghentikan bola menggunakan paha. Nah, ini cukup agak sulit ya, karena membutuhkan keseimbangan. Kalian harus fokus kepada bola yang mengarah kepada kita dan posisi badan kita harus tetap seimbang atau stabil. Nah, itu contohnya ya. Oke, mengerti? Untuk mengkontrol bola atau menghentikan bola ada 4 tadi ya. Yang selanjutnya kita akan mempelajari variasi dan kombinasi gerak menggiring bola atau dribbling ya, dengan passing. Mendribbling dulu lalu kita passing yang terakhirnya ya. Jadi ada gerakan lokomotor dan manipulatifnya. Nah, contoh yang pertama yaitu menggiring bola dengan kaki bagian dalam dan melakukan passing dengan kaki bagian dalam juga. Jadi nanti maksudnya ini adalah kita menggiring bola dulu dengan kaki bagian dalam dan diakhiri dengan mengumpan atau passing kepada teman sendiri ya dalam permainan. Nah, Bapak akan tampilkan contohnya seperti ini ya. Yang mendribble dulu lalu memassingnya ya, atau mengoper kepada teman setimnya. Nah, itu contoh dari mendribbling dan passing dengan kaki bagian dalam. Yang selanjutnya yaitu menggiring bola dengan kaki bagian luar dan melakukan passing dengan kaki bagian luar juga. Kalau tadi menggiringnya dengan kaki dalam dan passing dengan bagian dalam, sekarang bagian luar ya. Lihat perbedaannya, amati, nanti kalian bisa mencontohkan sendiri di rumah ya. Nah, yang selanjutnya yaitu menggiring bola dengan punggung kaki dan melakukan passing dengan punggung kaki kembali. Nah, yang ketiga ini ya. Ini dribble dengan punggung kaki lalu memassing atau mengoper kepada teman dengan punggung kaki ya. Bisa membedakannya? Bisa ya. Nah, setelah kalian mengamati tadi baik dari pengertiannya, baik dari contoh-contoh yang ditampilkan oleh Bapak, Bapak akan mengasih tugas yang bisa untuk kalian lakukan di rumah ya, supaya kalian dapat atau bisa bergerak atau bisa mengaplikasikannya tentang materi yang barusan kita pelajari. Yang pertama itu, coba kalian lakukan gerak menendang bola menggunakan kaki bagian dalam dengan awalan berlari atau jalan ya. Nah, jadi kalian harus melakukan di rumah ya, tapi dengan catatan kalian harus memperhatikan lingkungan sekitar. Jangan sampai kalian mempraktekkan di tempat yang berbahaya ya. Yang kedua, coba kalian lakukan gerakan menggiring bola dengan menggunakan punggung kaki ya. Punggung kaki kalian pasti sudah mengetahui tadi, yang sudah kita belajar ya, yang sudah kita amati di dalam materi dalam pengertiannya ataupun dalam prakteknya. Pasti kalian tadi sudah melihat. Pasti kalau sudah melihat kalian pasti bisa mempraktekannya. Yang terakhir yaitu tugasnya, coba lakukan gerak dasar lokomotor ya. Bapak di sini akan menugaskan hanya larinya saja ya, karena lokomotor itu banyak contohnya, tapi Bapak hanya menugaskan lari saja. Tapi larinya minimal kalian lari mengelilingi halaman rumah ya. Kalau misalkan halaman rumahnya
kecil bisa dilakukan di jalan depan rumah ya, atau misalkan dari dalam rumah kita lari-lari keluar rumah balik lagi ke dalam rumah. Nah, seperti itu ya, bisa dipahami. Nah, kalau sudah terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.